Orasi ilmiah oleh Ketua Program Studi Magister Akuntansi dengan tema Transformasi Akuntansi Hijau dan Biru sebagai Pilar Keberlanjutan Ekonomi Masa Depan oleh Dr. Iin Rosini, SEMSI, CSRS, CFRM, CSRA, CAP, CADE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala LL Dikti 4 Jawa Barat dan Banten, Dr. Lukman ST Mhum. Yang terhormat Pembina Yayasan Sasmita Jaya, Ibu DRA Ika Puji Mediana. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto SEMM. Sekretaris Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Sapitri Rahayu Mars. Bendahara Yayasan Sasmita Jaya, Pasifiko Sorea Rotaria SEMM. Rektor Universitas Pamulang, Dr. Handes E. Nurjaman AM MM MSI. Para Wakil Rektor, Ketua dan seluruh anggota Senat, para Direktur, Dekan, Kaprodi, dan Ketua Lembaga, para wisudawan dan wisudawati, orang tua, pendamping, serta seluruh undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti rangkaian kegiatan wisuda ke-118 dengan sehat walafiat dan penuh kebahagiaan. Salawat teriring salam, mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang berbahagia, tema orasi ilmiah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah Transformasi Akuntansi Hijau dan Biru sebagai Pilar Keberlanjutan Ekonomi Masa Depan. Hadirin yang berbahagia dan Dewan Senat yang kami hormati. Kondisi dunia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari krisis iklim, degradasi lingkungan, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi. Dampak perubahan iklim seperti cuaca ekstrim, kenaikan permukaan laut, kelangkaan air bersih tidak hanya mengancam kehidupan makhluk hidup, tetapi juga membawa resiko besar terhadap sustainability ekonomi dan keberlangsungan bisnis global. Di tengah situasi ini muncul urgensi untuk mengadopsi pendekatan baru dalam tata kelola ekonomi dan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dalam jangka panjang. Keberlanjutan atau sustainability menjadi kerangka berpikir yang semakin penting dan mendesak. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dituntut untuk bekerja sama dalam menciptakan model pembangunan yang inklusif, adil, dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks ini, akuntansi memainkan peran strategis sebagai alat ukur dan pengendalian atas dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Pendekatan akuntansi hijau atau disebut dengan green accounting dan akuntansi biru atau disebut dengan blue accounting menjadi semakin relevan. Akuntansi hijau berfokus pada pencatatan dan pelaporan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Sementara itu, akuntansi biru menyoroti pengelolaan sumber daya perairan dan ekosistem laut yang juga menghadapi ancaman serius akibat eksploitasi berlebihan dan polusi. Melalui kedua pendekatan ini, perusahaan dan pemerintah dapat mengevaluasi kinerja keberlanjutan secara lebih transparan dan akuntabel.
Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam sistem akuntansi, diharapkan pengambilan keputusan di berbagai sektor dapat lebih bertanggung jawab dan berpihak pada keberlangsungan bumi dan generasi mendatang. Hadirin yang berbahagia dan Dewan Senat yang kami hormati, perubahan iklim merupakan salah satu tantangan yang mendesak abad ini, dengan dampak yang merambah ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari terganggunya pola cuaca, meningkatnya bencana alam, menurunnya hasil pertanian, hingga krisis air bersih. Semua berkontribusi pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Kondisi ini diperburuk oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, yang mempercepat degradasi lingkungan dan memperkecil peluang pemulihan ekosistem. Dalam dunia bisnis, krisis iklim dan keterbatasan sumber daya memaksa perusahaan untuk mengevaluasi kembali model operasional mereka. Model ekonomi linier, produksi, konsumsi, lalu pembuangan terbukti tidak lagi relevan di era keterbatasan ini. Sebagai alternatif, ekonomi sirkular menawarkan pendekatan yang lebih berkelanjutan dengan prinsip mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang. Model ini tidak hanya mengurangi tekanan terhadap lingkungan, tetapi juga membuka peluang inovasi, efisiensi biaya, dan menciptakan nilai baru dari limbah yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Perusahaan yang mampu mengadopsi prinsip ekonomi sirkular akan lebih tangguh menghadapi risiko iklim dan dapat menjaga keberlanjutan operasionalnya dalam jangka panjang. Hal ini menjadi langkah strategis menuju bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masa depan planet dan masyarakat. Hadirin yang berbahagia dan Dewan Senat yang kami hormati, akuntansi hijau merupakan pendekatan akuntansi yang mengintegrasikan dimensi lingkungan ke dalam sistem pencatatan dan pelaporan. Fokusnya adalah pada pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan, seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan energi, konsumsi air, serta pengolahan limbah. Dengan mencatat data ini secara sistematis, perusahaan dapat menilai sejauh mana aktivitas mempengaruhi lingkungan dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif tersebut. Akuntansi hijau juga menjadi penting dalam penyusunan laporan keberlanjutan dan strategi tanggung jawab sosial perusahaan yang kini semakin menjadi perhatian investor dan pemangku kepentingan. Sementara, akuntansi biru terfokus secara khusus pada aspek kelestarian sumber daya air, termasuk konsumsi air, kualitas air, dan keberlanjutan ekosistem perairan. Pendekatan ini sangat relevan bagi industri yang secara langsung bergantung pada ekosistem air dan perairan, seperti sektor kelautan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata pesisir. Akuntansi biru tidak hanya menilai penggunaan air dalam proses produksi, tetapi juga memperhatikan dampak aktivitas terhadap ekosistem air. Dengan menerapkan akuntansi biru, perusahaan dapat memonitor dan meningkatkan efisiensi penggunaan air, mengurangi pencemaran, serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya air demi keberlanjutan jangka panjang. Hadirin yang berbahagia dan Dewan Senat yang kami hormati, penerapan akuntansi biru dan hijau di Indonesia terbukti pada PT Coca-Cola Bottling Indonesia Tanjung Bintang berhasil meningkatkan efisiensi lingkungan sebesar 62% pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 93% pada tahun 2022 berkat manajemen akuntansi hijau. Sementara konteks akuntansi biru, beberapa perusahaan perikanan dan sektor pariwisata mulai melaporkan tanggung jawab lingkungan mereka, termasuk dalam pengelolaan terumbu karang di Pantai Jemeluk, Bali, dan pelestarian budaya lokal di Teluk Tomini. Hadirin yang berbahagia dan Dewan Senat yang kami hormati, dampak positif dari kedua akuntansi ini, pertama adalah efisiensi sumber daya,
mendorong perusahaan lebih hemat energi dan bahan baku, mengurangi emisi dengan membantu dalam mitigasi perubahan iklim, transparansi dan akuntabilitas meningkatkan kepercayaan stakeholder, keunggulan kompetitif dengan memberikan nilai tambah dalam pasar, dan mulai peduli pada isu keberlanjutan. Kontribusi terhadap pembangunan, akuntansi hijau dan biru bukan hanya alat manajemen, tetapi juga kontribusi nyata pada pembangunan, yaitu melalui adanya konservasi lingkungan, pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi hijau, dan kesejahteraan masyarakat melalui ekosistem yang lestari. Tantangan yang dihadapi, kurangnya standar baku dan regulasi, keterbatasan data lingkungan, tingginya biaya awal implementasi, rendahnya kesadaran perusahaan dan masyarakat. Sementara strategisnya adalah peningkatan standar dan regulasi, penggunaan teknologi digital untuk pengukuran dan pelaporan, kolaborasi antar sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, pengembangan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelaporan. Hadirin yang berbahagia dan Dewan Senat yang kami hormati, dunia pendidikan seperti Universitas Pamulang tentunya memiliki peran penting dalam menciptakan kesadaran dan kompetensi untuk implementasi akuntansi hijau dan biru, salah satunya melalui kurikulum yang harus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pembelajaran akuntansi, ekonomi, dan mendorong riset-riset inovatif yang relevan. Implementasi akuntansi hijau dan biru yang sukses diterapkan oleh perusahaan-perusahaan energi terbarukan yang mengurangi emisi karbon, sektor industri yang melakukan daur ulang air limbah, usaha kecil yang mengelola limbah plastik menjadi bahan bakar alternatif. Sementara prospek dan tren masa depan akuntansi hijau dan biru adalah regulasi yang semakin ketat dan mendetail, teknologi pelaporan makin canggih, konsumen semakin peduli terhadap lingkungan, investor lebih tertarik pada perusahaan yang transparan dan berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia dan Dewan Senat yang kami hormati, transportasi akuntansi hijau dan biru menjadi penting menuju masa depan ekonomi yang berkelanjutan dengan sinergi semua pihak, pemerintah, sektor bisnis, akademik, dan masyarakat. Kita dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, ramah lingkungan, dan berorientasi pada jangka panjang. Hadirin yang berbahagia dan Dewan Senat yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan pesan terakhir pada orasi ilmiah saat ini untuk para wisudawan yang tengah berbahagia. Para wisudawan, kami berharap Anda senantiasa menjaga semangat belajar, terus mengembangkan diri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya percaya para wisudawan yang telah melalui proses pendidikan yang panjang dan melelahkan akan mampu menghadapi tantangan di masa depan dengan semangat yang kuat, kerja keras, dan optimis. Mereka akan mampu meraih kesuksesan dan membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Marilah kita bersama-sama mendoakan para wisudawan agar sukses dalam melanjutkan karir mereka. Semoga ilmu yang telah mereka dapatkan di Universitas Pamulang bermanfaat dan mereka dapat menjadi pribadi yang berguna bagi diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian orasi ilmiah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah kata. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.